Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang kita lanjutkan bab yang ke-19. Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menetapkan adanya karomah para wali. Tentunya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Seperti apa wali Allah dan seperti apa karomah yang disetujui, dibenarkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita baca redaksinya. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan wa ukirru bi karamatil auliya. Dan saya membenarkan, menetapkan adanya karomah para wali. Wa ma lahum minal mukasyafat. Dan apa saja bagi mereka dari perkara di luar kemampuan manusia. Tentunya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pada sebagian wali-walinya. Illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'ah. Meskipun demikian, mereka tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari hak Allah Ta'ala. Maksudnya hak Allah atas hambanya adalah agar hamba beribadah hanya kepada Allah. Sementara para wali ini tidak ada hak sedikit pun untuk diibadahi. Mereka hanya manusia biasa yang sama dengan kita. Mereka juga beribadah kepada Allah. Wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Dan tidak boleh diminta dari mereka apa-apa yang tidak mampu kecuali hanya Allah. Tidak boleh berdoa kepada mereka, tidak boleh beristighosah kepada mereka, tidak boleh meminta berkah kepada mereka, tidak boleh. Karena itu semua merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Para wali sedikit pun tidak ada hak untuk diibadahi. Karena ibadah adalah hak mutlak Allah atas hamba-hambanya. Dan selama-lamanya Allah tidak akan pernah ridho apabila Allah Ta'ala disekutukan dengan selainnya dalam ibadah kepadanya. Apakah itu disekutukan dengan malaikat yang didekatkan ataukah disekutukan dengan nabi yang diutus, Allah tidak akan pernah ridho. Apalagi Allah disekutukan dengan wali. Karena ini termasuk perbuatan syirkun akbar. Kemudian kita baca syarahnya. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karomah para wali. Karena ini juga diingkari oleh sebagian ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Ada yang mengingkari secara mutlak dari kalangan Mu'tazilah, ada yang gulu. Ada yang gulu terhadap para wali di antara wali-wali Allah, sehingga sebagian manusia menjadikan para wali sebagai sesembahan selain Allah. Ahlussunnah di antara keduanya. Ini sering kita sampaikan ya, Ahlussunnah wasatun bainal firaq.
kama wasatun hadhil ummah bainal umam. Anna hadhil ummah bainal umam. Ahlussunnah ini berada di antara pertengahan, di antara firqah-firqah yang menyimpang, di antara kebatilan-kebatilan firqah yang menyimpang. Sebagaimana umat Islam pertengahan antara umat-umat di luar Islam. Seperti umat Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasrani tentang Isa bin Maryam. Orang-orang Yahudi mereka menyia-nyiakan Isa bin Maryam, bahkan sampai ingin membunuh Isa bin Maryam. Sementara orang-orang Nasrani ghulu, berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, sehingga menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Nah, umat Islam berada di antara kedua kebatilan, dua kebatilan antara Yahudi dan Nasrani, di mana umat Islam meyakini bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah dan tidak ada hak sedikit pun untuk diibadahi. Membenarkan Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Begitu juga dalam permasalahan akidah. Ahlussunnah itu berada di tengah-tengah antara dua kebatilan. Contohnya bab karomah ini, antara ifrat dan tafrid. Tafrid seperti Mu'tazilah, mengingkari sama sekali tidak ada karomah wali. Sementara yang ifrat, sebagian tarekat sufiyah itu berlebihan kepada para wali Allah, sehingga sebagian tarekat sufi menjadikan wali Allah sebagai sesembahan selain Allah. Ahlussunnah antara keduanya. Ahlussunnah antara keduanya. Demikian dalam semua permasalahan i'tiqad, permasalahan akidah. Ahlussunnah tidak berlebihan, ahlussunnah tidak menyia-nyiakan. Jadi wasatun bainal firaq, wasatun baina al-batilaini. Ahlussunnah pertengahan antara dua kebatilan, antara berlebih-lebihan dan antara menyia-nyiakan. Jadi kita gak boleh beragama berlebihan, juga tidak boleh kita beragama menyia-nyiakan, meremehkan, gak boleh. Kita harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Terus kemudian, dan karomah para wali ini akan terus ada hingga hari kiamat. Dan Ahlussunnah menetapkan karomah wali sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Kita menetapkan karomah wali sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Terus kemudian, yang dimaksud wali Allah adalah orang yang bertakwa, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka yang demikian adalah wali. Kalau ada seseorang mengatakan tentang orang lain si fulan itu wali, maka kita lihat dulu bagaimana agamanya, sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Istiqomah tidak dia di atas tauhid, istiqomah tidak dia di atas sunnah, di atas manhaj yang hak. Ketika ada orang mengatakan si fulan wali Allah, apabila sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah, maka kita benarkan dia wali Allah. Tapi kalau ada orang ngomong dia wali Allah, tapi yang dikatakan wali Allah itu bergelimang dengan syirik, dengan bid'ah, dengan berbagai macam kesesatan dalam beragama, maka ucapan orang yang mengatakan si fulan wali mardud, tertolak. Karena kan sekarang banyak aja orang-orang tertentu yang diklaim sebagai wali Allah, padahal bukan wali Allah. Karena timbangan kita untuk menilai seseorang itu wali atau bukan, itu bukan perkataan manusia, apalagi perkataan orang-orang awam, tapi harus sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah. Terus kemudian, dan Allah Azza wa Jalla telah mengkabarkan bahwa wali-walinya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Surah Yunus 62-63. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Allah Ta'ala sendiri yang menafsirkan. Yang dimaksud wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini kriteria wali di antara wali-wali Allah, iman dan takwa. Tentunya sesuainya wali-wali Allah dengan Al-Quran dan Sunnah, akidahnya, kemudian istiqomahnya di atas Sunnah, lurusnya pemahaman dia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka setiap muslim mukmin yang demikian keadaannya, maka dia wali Allah. Maka dia wali Allah. Maka ahli bid'ah tidak termasuk wali. Bukan termasuk wali Allah. Orang yang hidupnya bergelimang dengan kesesatan dan bid'ah. Terus kemudian maka yang dimaksud karamah wali Allah adalah perkara yang luar biasa, amrun khariqun lil adah, perkara yang luar biasa di luar kemampuan manusia atas pemberian Allah kepada seorang hambanya, walinya, yang didapatkan oleh seorang hamba yang beriman dan bertakwa, lagi saleh, tanpa diiringi dengan pengakuan sebagai nabi, atau tanpa diiringi pengakuan sebagai saya wali. Tidak, tanpa perlu pengakuan. Maka Allah Ta'ala memberikan karomah. Di antara salah satu hikmahnya, ulama menyebutkan seorang hamba yang bertakwa, beriman, yang saleh diberikan karamah wali. Di antara salah satu hikmahnya adalah tasbitan, untuk mengokohkan agamanya, wa i'anatan, dan untuk memberikan pertolongan kepadanya, wa nusran, dan memberikan pertolongan kepadanya, untuk menguatkan agamanya dari musuh-musuh Allah. Insyaallah nanti akan kita sebutkan beberapa kisah-kisah salafus saleh terdahulu. Terus kemudian adapun perkara yang luar biasa yang dialami oleh seorang yang sangat jauh dari ketakwaan dan keimanan, serta jauh dari amal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sangat jauh dari sunnah Nabi SAW, bahkan pelakunya adalah orang kafir atau orang fasik atau dari kalangan ahli bid'ah, terus dia mendapatkan kejadian yang luar biasa, dia bisa melakukan perkara yang luar biasa di luar kemampuan manusia, maka itu bukan karomah, akan tetapi sihir. Kalau memang ada kejadian seperti itu ya, kita lihat orangnya dulu. Ini sesuai kriteria wali atau bukan ini? Kalau dia orang kafir sudah jelas bukan karomah, tapi itu sihir. Sekarang kita lihat kalau dia orang Islam, ini orang fasik atau dari kalangan ahli bid'ah, para pelaku dosa besar. Kalau dari kalangan ini ya. Jadi kita membenarkan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga cerita-cerita tentang wali, maka harus ada bukti nas Al-Quran dan Sunnah, atau ada bukti sejarah yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan orang yang bercerita tentang wali itu. Benar enggak ini? Kejadian ini benar karamah wali? Benar enggak itu wali? Karena sekarang juga banyak khurafat-khurafat para wali, dongengan-dongengan sebagian para penyesat tentang para wali. Ini sedikit saya bacakan ini ya. Ini bisa dilihat di YouTube nanti. Tuh, ketik aja dongengan sebagian habaib tentang para wali. Itu puluhan dongengan khurafat yang tidak bisa dimasuk akal. Di antaranya dongengan mereka ini di YouTube banyak ya. Kata mereka, kata yang bercerita ini, khurafiyin, ahli khurafat,
ada wali yang pernah mi'raj sampai 70 kali berjumpa dengan Allah. Sementara Nabi kita SAW berapa kali mi'raj? Sekali saja dalam hidupnya. Ini ada wali 70 kali mi'raj berjumpa dengan Allah. Kemudian ada lagi yang mengaku bisa menurunkan dan menghentikan hujan. Masya Allah. Ini dongengan para ahli khurafat. Kemudian ada wali yang dikisahkan oleh mereka para tukang dongeng ini. Wali yang mencium tangan Nabi setelah Nabi mengulurkan tangannya dari kuburnya. Ketika dia berziarah ke makam Nabi, tiba-tiba tangannya Nabi keluar dari kuburnya, dicium tangannya oleh orang yang berziarah ini. Masya Allah. Terus kemudian ada lagi, ini orangnya masih hidup, cuman tak sebut namanya ini, yang dianggap sosok tokoh, dianggap seorang wali di antara wali Allah. Orangnya terkenal di Indonesia ini, cuman tak sebut. Yang dia pernah didatangi jin dari negeri Azraq, kata dia, minta ijazah. Mbok ijazah apa gak ngerti, SMP, SMA gak tahu. Ya. Masya Allah, orangnya masih hidup ini. Hidupnya bergelimang dengan kesesatan dan penyimpangan. Bahkan orang ini ada tuduhan dari sebagian manusia, dialah yang banyak membuat kuburan-kuburan palsu di negeri kita ini, yang banyak didatangi oleh muslimin, sementara itu kuburan tidak ada orangnya. Masya Allah. Karena proyek kuburan di negeri kita ini kan rame ya. Proyek kuburan di negeri kita ini, itu juga bisa dilihat di YouTube itu ya. Ketik aja proyek kuburan di negeri kita itu, Masya Allah, terkumpul banyak itu. Para pentakziah, setelah pentakziahnya pulang kok dihitung duit. Masya Allah. Sementara yang kuburan yang didatangi itu tidak ada orangnya, kubur buatan. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan berarti kita melarang apa? Ziarah. Jangan salah paham ya. Ziarah termasuk perkara yang disyariatkan, tapi ziarah sing bener, sesuai dengan ketentuan sunnah, dan tidak harus mengkhususkan waktu tertentu. Yang disyariatkan berziarah adalah berziarah ke makam-makam terdekat. Karena hikmah di antara disyariatkannya ziarah kubur, yang pertama adalah untuk mengingat akhirat, untuk mengingat mati, dan untuk melembutkan hati. Itu di antara salah satu hikmah disyariatkannya ziarah kubur. Jadi nggak perlu nabung uang sampai ratusan ribu bahkan jutaan engkau ngeledek kayak teko nang makam tertentu. Sementara di sana melakukan apa? Sebagian kesyirikan. Ini tidak bisa kita ingkari ini. Masya Allah. Pada 5 hari, bahkan di hari wafatnya Nabi SAW, beliau masih mengingatkan tentang fitnah masalah kubur ini. Ketika beliau 5 hari dalam hadis Jundub bin Abdullah, dalam lafaz yang lain dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, di hari-hari wafat beliau mengingatkan tentang perbuatan kaum Yahudi Nasrani yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Masya Allah. Mereka berkerumun di atas kubur-kubur dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Jatuh syirik kecil para pelakunya kalau menjadikan kubur sebagai sebab untuk ibadah kepada Allah. Hanya menjadikan sebab, jatuh syirik kecil. Ibadahnya tetap kepada Allah.
Tapi apakah syaitan akan tinggal diam membiarkan mereka bergelimang dalam syirik kecil? Gimana jawabannya? Tidak. Akan terus kuat kemampuan syaitan iblis untuk menyeret manusia agar tidak beribadah kepada Allah lagi, tapi beribadah kepada penghuni kubur. Sehingga sebagian manusia yang melakukan peribadatan di atas kubur-kubur, mereka tidak lagi berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Bertabaruk dengan kuburnya, mencium-cium kubur, yang itu semua merupakan perbuatan yang terlaknat, perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang mana perbuatan seperti ini begitu marak di negeri kita. Kalau sudah menyampaikan, memperingatkan bahaya perbuatan kayak gitu, Wahabi. Ya atau tidak ini? Iya. Wis iki Wahabi kan mana yang larang-larang ziarah. Insyaallah. Padahal yang dilarang apanya? Perbuatannya, bukan pokok asal syariatnya ziarah. Barang siapa mengingkari salah satu syariat di antara syariat Islam, maka dia kafir. Maka dia kafir. Padahal orang yang dikatakan Wahabi yang mengingkari, yang diingkari adalah apanya? Perbuatannya. Cara ziarahnya yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Bukan pokok syariat ziarahnya, tidak. Nah, kalau mengingkari syariat ziarah ya kafir, keluar dari Islam. Nah ini. Akhirnya mereka menuduh ini anti ziarah. Ono mana anti solawat. Nah, Masya Allah, anti solawat ya kafir. Padahal yang kita ingkari salawat apanya? Yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Itu yang kita ingkari. Bukan pokok asal syariatnya, salawatnya. Nah ini yang banyak tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Masya Allah. Kemudian diantara dongengan para wali lagi, ini sing biasa teriak-teriak ini orangnya ya, yang suka mencela penguasa dari kalangan sebagian habaib. Kata dia, ada wali yang khatam Quran dalam 1 rakaat. Ini masuk akal nggak kira-kira ini? Sholat berdiri Pak 1 rakaat ya, itu khatam 30 juz. Masya Allah. Nabi saja sholat paling panjang dalam riwayat Bukhari Muslim. Ini pernah disaksikan oleh Abdullah bin Abbas, juga Abdullah bin Mas'ud. Dalam 1 rakaat bila membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu kurang lebih kalau kita hitung kurang lebih 5 sampai 7 jam. Dalam 1 rakaat. Itu paling sholat paling lama Nabi SAW. Ini dalam 1 rakaat Quran 30 juz khatam. Enggak masuk akal. Terus dia juga ngomong ada wali yang tidak tidur selama 33 tahun. Kan enggak masuk akal yang ini. Kita 1 hari 24 jam enggak tidur wis gak kuat melek wisan. Ini 33 tahun gak turu blas. Ya Masya Allah. Ini kok ngawam ya sing percaya ini gitu. Masya Allah. Sakjane dipakai juga akal ini seharusnya. Kalau permasalahan iman dalam agama kita Pak, jangan sampai kita memasukkan akal ke dalamnya. Ini kaidahnya. Tapi kalau cerita-cerita dari manusia, pokoknya gak masuk akal, digawe akal ya gitu loh. Wah ini ngarang-ngarang, ini ngawur, ini ngedabrus. Tapi kalau keimanan dalam agama, perkara-perkara gaib, jangan sekali-kali memasukkan akal ke dalamnya. Kewajiban kita iman. Ini kaidah Ahlussunnah yang besar ini. Sering saya ulang ini kaidah ini. Ini karena di antara salah satu sebab banyaknya kerusakan akidah di antara sebagian muslimin itu karena memasukkan akal ke dalam perkara-perkara gaib yang Allah kabarkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Nah ini, pakai akal-akalan. Kalau itu sudah jangan menyelamkan akal ke dalam perkara gaib, jangan. Kewajiban kita iman. Itu. Oh ini datang dari Allah dan Rasulnya, kok gak masuk akal, jangan dipakai akal. Kewajiban kita iman. Karena memang akal tidak diberikan kemampuan untuk mencernanya dalam permasalahan keimanan. Wajib kita iman. Tapi kalau itu cerita manusia kok aneh, kita pakai akal kita ini. Itu jangan mudah dibohongi. Ini.
Terus kemudian ada lagi dongengan nih kayak gini. Ini lebih mengerikan ini. Dia sendiri dalam ceramahnya ngomong ini. Alhamdulillah kami telah meminum darahnya Rasulullah. Vampir ya. Loh iya hak ini bisa dicek di YouTube Pak. Dongengan sebagian habaib tentang para wali. Alhamdulillah mari minum darah Rasulullah. Lagi vampir iki Dracula iki ya. Duduk menungso iki. Masya Allah. Terus ada lagi yang memadamkan api neraka. Coba. Ya Allah. Nabi saja gak bisa kok iki wali lah. Wali kok iso apa gitu loh. Masya Allah. Terus ada lagi ini juga terkenal ini orangnya tapi mati wonge. Alhamdulillah. Itu. Ketika dia berziarah ke makam Nabi itu goncang Pak, kata dia. Apa istilahnya? Gempa. Ya, gempa. Lalu beliau SAW bangkit, lalu mencium lutut dia. Masya Allah. Ini istiza atau bukan ini? Memperolok-olok Nabi atau bukan ini? Memperolok-olok. Ini kafir hukumnya. Kafir. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Katakan wahai Nabi, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu memperolok-olok? La ta'tadiru, tidak perlu kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah kamu iman. Disebabkan memperolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam. Surah At-Taubah ayat 65 kurang lebih ya. Masya Allah. Insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri tentang macam-macam kufur. Salah satunya kufur istihza. Kufur memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya atau Rasulnya. Masya Allah. Ngeri banget ini. Ngeri banget. Dan masih banyak lagi dongengan sebagian habaib. Masya Allah. Orang-orang yang dianggap mengerti agama padahal mereka tidak mengerti. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terus kemudian di sini kita nukilkan perkataan sebagian ulama. Lau ra'aitum ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma'. Seandainya kalian melihat orang yang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, fala taghtarru bihi hatta tamduru wuqufahu 'indal amri wan nahyi. Jangan kalian tertipu dengannya sehingga kalian melihat apakah dia sesuai dengan perintah Allah dan larangannya. Sesuai enggak dengan Quran dan Sunnah? Gitu. Kemudian kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau ra'aitum sahiba bid'atin." Kalau kamu melihat ahli bid'ah, yatiru fil hawa, dia bisa terbang di udara, fala taghtarru bih. Jangan kalian tertipu dengannya. Nah, ini. Jadi tolak ukurnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Insya Allah kita akan selamat Pak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatir rasuli. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini. Jadi untuk menimbang ini benar, ini salah, ini menyimpang atau bukan, jangan perkataan manusia. Kalau kayak gitu kita akan buta selamanya dari kebenaran. Kita harus kembali kepada agama kita, bagaimana sesuai Quran dan Sunnah ini. Gitu. Dalam segala hal kita kembalikan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Bukankah agama kita ini petunjuk hudalil muttaqin? Nah itu. Jangan dilihat tentang omongan orang, pendapat orang, jangan. Kembali. Terus kemudian kata Syafi'i tadi, seandainya kalian melihat ahli bid'ah bisa terbang di udara, maka jangan kalian tertipu dengannya. Yakni jangan kalian menyangka itu wali Allah. Akan tetapi dia adalah wali setan. Karena kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang dengan tanpa keimanan dan ketakwaan, maka itu adalah wali setan dan bukan wali Allah. Itu. Kemudian dan sebagian manusia dari kalangan ahli bid'ah meyakini
bahwa segala kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seseorang adalah karomah. Ini ahli bid'ah ghulu, berlebihan, sebagian tarekat sufi. Pokoknya segala kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang yang muslim itu karomah. Padahal yang muslim yang mana? Muslim banyak, muslim yang di atas ketaatan Al-Quran dan Sunnah, yang betul-betul beriman dan bertakwa, ataukah muslim yang fasik, ataukah muslim yang ahli bid'ah. Nah itu. Terus kemudian meskipun yang mengalami kejadian luar biasa itu adalah orang yang sangat jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebagian ahli bid'ah ghulu dalam menetapkan karomah. Bahkan hidup dan kehidupannya banyak menyelisih syariat Allah, seperti tidak sholat, tidak pernah membaca Al-Quran dan yang semisalnya. Bahkan sebagian manusia menganggap bahwa orang gila itu termasuk wali. Ini banyak di negeri kita, rame ya nih. Wali majdzub, ya enggak? Majeduk atau kejeduk? Paling kejeduk ya, kebentuk. Itu ya. Insyaallah. Ini pernyataan batil dan sama sekali tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Bahkan yono sing ngomong ceramah barang. Nah itu ya. Nanti ngomong ceramah barang ini ada di YouTube itu ya. Orangnya agak konslet, ceramah agama. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, dan Allah telah menyebutkan dalam kitabnya beberapa hambanya yang beriman, bertakwa, dan termasuk orang-orang soleh yang telah diberikan karomah. Ini kita sebutkan beberapa ya, diantaranya kisah Ashabul Kahfi yang biasanya kita baca tiap Jumat. Ya, ini para pemuda yang beriman yang ditidurkan dalam gua selama 309 tahun. Kan karomah ini. Kalau ini bener Quran ya. Kalau tadi gak turu 33 tahun, lah iki turu 309 tahun. Ini Quran, ini Allah, la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Terus kemudian di antara karomah yang Allah sebutkan dalam kitabnya kisah Maryam yang mengandung seorang bayi tanpa adanya pernikahan, Isa, Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Allah menjadikan sebagai tanda kebesarannya dan rahmat darinya. Kemudian seorang laki-laki yang diwafatkan selama 100 tahun, kemudian Allah menghidupkannya kembali sebagai karomah baginya. Dan Allah menunjukkan kekuasaannya, kemudian dia semakin teguh keimanannya. Ini seperti surah Al-Baqarah ayat 259. Kemudian juga seperti karomah seorang mukmin, orang yang berilmu pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana dia bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman sebelum beliau mengedipkan mata. Masya Allah. Qabla ayyartafuk ay, apa itu? Sebelum engkau mengedipkan mata. Maka tiba-tiba singgasana Bilqis itu ada di depannya Nabi Sulaiman. Masya Allah. Dengan izin Allah. Kemudian ada pun dalam hadis diantaranya adalah sebagaimana Nabi SAW pernah menceritakan 3 orang yang terjebak dalam gua. Ini umat terdahulu ya, yang tertutupi batu besar sehingga mereka tidak dapat keluar darinya. Kemudian masing-masing mereka berdoa dengan bertawasul dengan apa? Amal soleh. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Ini disyariatkan kita bertawasul dengan amal soleh. Nah gitu. Sehingga Allah Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, dan dengan izin Allah menjadi terbuka pintu gua tersebut. Kemudian juga kisah seorang sahabat Usaid bin Hudhair yang membaca Al-Quran, kemudian turun dari langit awan yang menaungi seperti lampu di atas kepalanya. Dan itu adalah para malaikat yang menaungi seperti lampu di atas kepalanya, menaungi, yang turun karena mendengar bacaan Usaid bin Hudhair. Ini asli Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian para malaikat yang mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Kemudian juga kisah Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda ketika keduanya makan pada sebuah nampan, lalu nampan dan apa yang ada dalam makanan itu bertasbih, didengar oleh Salman dan Abu Darda.
Kemudian juga kisah Abbad bin Bishr bin Usaid bin Hudair. Ketika keduanya keluar dari sisi Rasulullah SAW pada malam yang sangat gelap, lalu cahaya menerangi keduanya. Maka tatkala keduanya berpisah, cahaya tersebut ikut berpisah dengan keduanya. Masya Allah, ini dalam gelap gulita ini. Maka cahaya itu menerangi keduanya. Ketika keduanya berpisah, maka cahaya itu ikut berpisah, tetap menerangi keduanya. Masya Allah. Dan beberapa karomah-karomah yang lainnya yang terjadi di antara sebagian para sahabat radhiyallahu anhum. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Gitu. Kemudian juga di sini karomah sahabat yang mulia Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, ketika itu beliau di Madinah, di hadapan manusia pada hari Jumat, khutbah Jumat ini berarti. Dan beliau mengatakan, wahai Sariyah, pergilah ke gunung sebanyak 3 kali. Sariyah adalah salah satu komandan perang yang ada di Irak. Sementara dia dikepung oleh musuh. Di Irak ini, Umar ngomongnya di Madinah, didengar oleh Sariyah ini. Masya Allah. Lalu Sariyah mendengar suara Umar, lalu dia lari menuju gunung. Dan jarak antara Umar dan Sariyah adalah satu bulan perjalanan. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah. Oh, ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam Silsilah Hadis Shahihah, riwayat Umar ini. Kemudian yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi adalah kisah yang masyhur di antara tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, yaitu Abdullah bin Saub rahimahullah nama aslinya, yang dia mendapatkan karomah seperti mukjizat yang didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dibakar masih hidup karena dia dipaksa oleh seorang nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Ini setelah sahabat jenengi nabi palsu sebelumnya, Musailamah Al-Kadzab, muncul mana Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian dia memaksa salah seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, Abdullah bin Saub, agar mengakui kenabian Al-Aswad Al-Ansi Al-Kadzabin. Namun dia menolak, aku nggak mau. Masya Allah. Lalu dia dilempar ke dalam neraka dan dengan izin Allah sama sekali tidak membahayakan beliau rahimahullah ta'ala. Terus kemudian sebelum azan, dan juga karomah seseorang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW bahwa dia adalah sebaik-baik manusia di zamannya, yakni seorang lelaki yang mengatakan kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ketika dia berjumpa dengan Al-Masih Ad-Dajjal, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Lalu Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupkannya kembali, hidup dengan izin Allah. Kemudian Dajjal ingin membunuhnya kembali, namun tidak mampu. Ini yang kita katakan bahwa karomah wali itu ada sampai hari kiamat. Ya mungkin azan dulu. Lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan ucapan Syekh rahimahullah, annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'a. Bahwasanya mereka para wali, ini yang betul-betul wali ya, betul-betul wali di antara wali Allah yang sesuai dengan kriteria yang kita bahas tadi, tidak ada hak atau tidak berhak mendapatkan dari hak Allah Ta'ala sedikit pun. Wala yutrabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Dan tidak boleh diminta dari mereka apa-apa yang tidak mampu kecuali hanya Allah. Yakni bahwa para wali Allah yang diberikan karomah oleh Allah, mereka sama sekali tidak ada hak sedikit pun sebagaimana hak Allah, yaitu ibadah. Hak mutlak atas Allah atas para hamba adalah untuk diibadahi. Sementara segala sesuatu selain Allah termasuk para wali sama sekali tidak ada hak untuk diibadahi. Nah ini, seandainya kita bertemu dengan seorang wali yang betul-betul wali, bersikap wajar saja, biasa saja. Ketemu ya salaman, tersenyum biasa sebagaimana layaknya muslim yang lain. Jangan sampai berbuat hulu, berlebih-lebihan kepada wali. Ya.
Karena ini bisa menyeret pelakunya kepada perbuatan syirik. Dari sini Syekh rahimahullah mengisyaratkan jangan sampai kaum muslimin bersikap berlebih-lebihan dalam memuji wali-wali Allah. Mereka hanyalah hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, serta manusia biasa yang sama sekali tidak ada hak untuk diibadahi. Karena ibadah adalah hak mutlak Allah atas hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan pernah ridho apabila Allah disekutukan dengan selainnya. Apakah disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus, atau wali yang soleh, Allah nggak akan ridho. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah berhati-hati dari sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam menyanjung atau memuji. Ketemu biasa salaman ngunai, ya, nggak usah kadek walak-walik gitu ya. Itu masya Allah. Apalagi minta tabaruk, nggak boleh seperti itu. Bertabaruk kepada jasad atau bekas peninggalan tertentu itu hanya Nabi SAW, tidak ada yang lain. Berdasarkan kesepakatan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka merupakan kebatilan, kekeliruan yang sangat besar seseorang bertabaruk kepada orang lain. Apakah itu bertabaruk dengan bekas minumnya, bekas peninggalannya? Tidak boleh. Karena ini merupakan kekhususan yang Allah berikan hanya kepada Nabi SAW. Dan itu terbukti ketika beliau wafat. Siapa pengganti Nabi ketika beliau wafat? Abu Bakar. Tidak ada seorang pun sahabat atau tabi'in yang bertabaruk kepada Abu Bakar. Bertabaruk kepada jasadnya, peninggalan Abu Bakar. Padahal beliau adalah sebaik-baiknya manusia di antara umat ini setelah Nabi SAW. Di situ terdapat ijma, kesepakatan ulama bahwasanya bertabaruk dengan jasad atau peninggalan, bekas peninggalan itu hanya dikhususkan Nabi SAW. Ya. Sekarang banyak nggak yang terjatuh dalam perbuatan yang menyalahi dalam tabaruk ini, menyalahi syariat ini? Banyak kaum muslimin. Masya Allah, bertabaruk dengan apa? Selendangnya, topinya, no sing dilelang barangnya. Terus tabaruk dengan barang yang dilelang itu. Regane larang mana? Itu tunggu di pasar lebih murah. Masya Allah, wis ngetokno duwe akeh syirik mana? Masya Allah. Seperti yang kita sampaikan, bisa jatuh syirik kecil, bisa jatuh syirik besar. Kalau jatuh syirik kecil, pelakunya hanya meyakini bahwa peninggalan atau bekas dari orang soleh itu hanyalah sebab datangnya keberkahan dari Allah. Keberkahan tetap dari Allah. Jatuh syirik kecil. Namun bisa jatuh pada syirik besar kalau meyakini bekas peninggalan orang soleh ini adalah sebab yang mendatangkan keberkahan dengan sendirinya. Syirkun akbar. Syirik besar. Ini hulu. Kepada wali saja gak boleh, apalagi orang yang dikatakan wali tapi wali palsu. Sing wakilah wali palsu. Itu Masya Allah. Nabi SAW telah memberikan nasihat, wa iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari perbuatan ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Karena sesungguhnya umat-umat terdahulu itu binasa, hancur disebabkan ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Kemudian dalam lafaz yang lain beliau SAW mengatakan, ala halakal mutanatiun, ketahuilah pasti binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Yang terakhir, bahkan kesyirikan yang terjadi pertama kali di atas muka bumi ini yang telah dilakukan oleh kaumnya Nuh alaihissalam, sebab terbesarnya adalah ghulu kepada orang-orang soleh. Ini Pak harus kita perhatikan ini. Ini zaman kita ini marak loh seperti ini. Ghulu berlebih-lebihan kepada orang soleh, tunduk-tunduk mencari berkah, tabaruk kepada orang soleh. Kalau sudah mati maka didatangi kuburannya, dijadikan tempat ibadah. Bertabaruk dengan kuburnya orang soleh yang telah mati. Ini mirip seperti perbuatan kaum Nuh alaihissalam, yang Allah Ta'ala menenggelamkan mereka, menghancurkan dan membinasakan mereka, disebabkan diawali dari perbuatan ghulu.
Sehingga mereka menjadikan orang-orang soleh yang telah mati itu sebagai sesembahan selain Allah. Ini seperti surat Nun nih. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka orang-orang musyrik pada masa Nuh, ketika Nuh mendakwakan tauhid, memperingatkan kesyirikan mereka, maka para tokoh-tokoh musyrik itu mengatakan, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Nuh digubris Nuh alaihissalam. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh yang sebelum mereka meninggal, mereka dijadikan panutan dalam ketaatan kepada Allah. Ketika mereka meninggal dunia, mereka menggambar wujudnya orang soleh. Sebagian mereka membuat patung-patungnya orang-orang soleh. Sebagian salaf ada yang menafsirkan, ketika mereka sudah dikuburkan, sebagian pengikutnya ini menjadikan kuburnya sebagai tempat untuk ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid. Tidak hanya seorang dari kalangan salaf yang menafsirkan ayat ini, ketika 5 orang soleh itu meninggal, yakufuna ala kuburihim, maka mereka bersimpuh di atas kubur orang-orang soleh itu, melakukan peribadatan awalnya kepada Allah, sehingga lambat laun menyeret mereka melakukan peribadatan kepada 5 orang soleh yang telah wafat. Berlebih-lebihan dalam menyanjung orang-orang soleh, sehingga membinasakan mereka dunia dan akhirat mereka. Dan perbuatan kaum Nuh ini banyak diikuti manusia di zaman kita sekarang ini. Iya atau ya ini? Perbuatan kaum Nuh ini loh, diikuti kaum Yahudi Nasrani, kemudian diikuti sebagian di antara umat ini. Masya Allah. Sehingga terjadilah kesyirikan di antara sebagian umat ini, sebagaimana kesyirikan yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan ini seperti sabda Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dari sahabat Sauban radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati al-authan, sehingga sebagian dari umatku akan mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati ta'budal authan, sehingga umatku akan mengikuti orang-orang musyrik beribadah kepada berhala selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu beribadah kepada selain Allah, dari berhala-berhala mereka, dari orang-orang saleh, dari wali-wali saleh, dari nabi dan yang lainnya, sesembahan-sesembahan selain Allah. Kesyirikan ini akan dilakukan oleh sebagian di antara umat ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan setelah Id di akhir bulan Syawal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas agama Allah, di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas sikap dan cara beragama yang hak, yang benar. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.